Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Jam Bebes Official. Salam sinergi buat mitra sahabat petani seluruh Indonesia. Hari ini saya akan review kembali bagaimana cara membuat biang dari pupuk organik eco farming. Ini pupuknya, ini ukurannya 30 gram dengan menggunakan media air kelapa untuk fermentasinya. Oke, yang pertama harus kita siapkan ya tentu pupuknya dulu. Ini pupuknya sudah saya bukakan. Jadi bentuk asli dari pupuk organik eco farming itu ya masih terlihat padat. Aslinya ini, nah, dalam keadaan padat seperti ini kita mesti harus hancur-hancurkan dulu. Terus apa saja bahan yang harus kita siapkan untuk pembuatan fermentasinya? Karena kita di sini menggunakan fermentasinya dengan memakai air kelapa. Sebenarnya bisa juga fermentasi pupuk organik eco farming itu dengan menggunakan 3 media. Yang pertama air kelapa, kedua air tetes tebu atau molase, yang ketiga air hujan yang ditampung di tempat terbuka. Jadi air hujannya tidak melalui yang turun melalui atap rumah seperti atap rumahnya menggunakan seng, karena di sana ada zat-zat kimia yang ikut, nanti pupuk organiknya biangnya nanti tidak bisa bekerja secara normal karena ada zat kimianya di situ. Ini bentuk aslinya. Nah, ini wujud aslinya. Wujud aslinya dari pupuk organik eco farming tadi, ya sayang. Nah, ini kotaknya. Ya, seperti ini ya. Nah, di sini ini tub. Nah, tub ini sekaligus sebagai tempat penyimpanan wadah, tempat menyimpan pupuknya ini sendiri. Ini juga sudah ada takaran. Takaran untuk nanti kita mau aplikasikan kepada tanaman kita, baik tanaman palawija dan putih kultura. Nah, ini kenapa saya hari ini menggunakan medianya, yaitu fermentasinya dengan air kelapa. Ini air kelapanya. Nah, air kelapanya, ini kelapa segar. Barusan tadi saya mampir ke tempat perutan kelapa mitra kita juga. Nah, kebetulan saya nih ada nih. Ini ukuran 1 liter. Nah, dari 1 liter air kelapa ini nanti kita campurkan dengan 30 gram induk dari pupuk organik eco farming itu sendiri. Nah, supaya untuk menghemat tempat, supaya tidak terjadi pupuk ini berserak kemana-mana atau jatuh ke tempat lain. Nah, ini kan lubangnya kecil. Kalau kita langsung masukkan ke sini nanti kemungkinan bisa pupuknya jatuh kemana-mana, kan sayang. Jadi saya menggunakan medianya ini, teko ini, ya ini. Di depannya masih kosong. Sebelum saya masukkan biangnya tadi ke induknya tadi ke dalam ini, air kelapanya nanti kita masukkan dulu ke sini. Air kelapa yang di sini tadi, oke. Nah, ini saya masukkan ke dalam tekonya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nah, masukkan. Oke, besok siap. Wadahnya sudah kosong, ada lagi air kelapanya sudah pindah ke sini. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Ini ada gula pasir. Sebelum kita masukkan air kelapanya tadi, kita kasih 1 sendok gula pasir. Nah, karena gula pasir itu sendiri unsur-unsurnya sangat banyak sekali untuk tanaman. Mungkin untuk kalau buah-buahan untuk merangsang rasa ya, mungkin bisa manis ya. Ini kita kasih 1 sendok gula pasir aja sudah. Dari 1 sendok gula pasir sudah kita masukkan ke dalam wadahnya, yaitu 1 sendok. Kemudian ininya tadi kita masukkan ke dalam wadahnya nanti, kemudian kita aduk rata ya, kita aduk rata. Mbak Yumi, ambil gunting sebentar sayang. Gunting ya, pinjam gunting dulu ya. Ini kita aduk-aduk ya.
Kita aduk-aduk sampai dia merata. Ini biangnya tadi, ini kurang 30 gram. Oke, nanti kita potong dulu ininya. Iya. Ini. Nah, baru kita masukkan ke sini tadi. Tuh. Ya. Ini kalau khusus kita gunakan untuk memupuk tanaman keras, tanaman tahunan, kelapa sawit, termasuk durian, tanaman keras, keseluruhan kategori tanaman keras. Ini boleh kita fermentasikan dulu 1 hari atau dua hari. Semakin lama kita fermentasikan akan semakin bagus. Nah, tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang lunak, bentuknya seperti kacang-kacangan, termasuk cabai, nah itu ada bagusnya kita langsung 15 menit setelah difermentasi tadi dengan air kelapanya, langsung saja kita lakukan pemupukan segera. Jadi tidak perlu difermentasikan. Nah, ini saya fermentasikan ya guys. Nanti akan kita kocok sampai rata. Ini biasanya karena dia organik, nggak ada zat kimia di sini. Meskipun ini dekat dengan penciuman kita dan tidak akan memberikan efek seperti pusing-pusing atau perut mual-mual karena dia organik. Jadi bahan-bahannya persis seperti jamunya tanaman. Jadi kalau keminum pun juga saya rasa tidak masalah, boleh. Nah, ketika ini, karena tadi ada gulanya, ya betul-betul organik. Nah, jadi tidak ada pembohongan. Ini pupuk ekofarming ini 100% berbahan baku organik. Nih, contohnya, bisa kan? Nah, saya sendiri bisa minumnya. Nah, jadi ini betul organik. Jangan takut. Jadi apabila tanaman-tanaman itu sudah menggunakan pupuk organik itu sendiri, otomatis tanamannya juga akan menjadi sehat, dan kita mengkonsumsinya pun insya Allah akan jadi sehat juga untuk kesehatan kita dan juga kesehatan keluarga kita. Ini saya aduk sampai rata ya. Aduk rata ini. Oke. Gimana nih? Boleh nih, karena saya nggak ada tukang kameranya, jadi ya saya kamera sendiri ya. Nih. Pengaduannya di mana? Oh, nggak nampak. Bentar. Udah, sini aja. Sudah saya aduk lagi. Ini biangnya tadi sudah saya campur air kelapa dan saya kasih 1 sendok makan gula pasir. Kita aduk rata dulu sampai dia merata. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, pupuk biangnya ini tadi sebelum kita pindahkan ke wadahnya ini, lebih bagus kita saring. Kemungkinan tadi ada napasnya belum habis teraduk rata. Nah, ini kita saring. Jadi untuk mendapatkan biang yang betul-betul tidak tercampur dengan serbuk-serbuk yang kita khawatirkan nanti ada serbuk-serbuk yang belum rata, kita kocok dengan air kelapa ini bisa menyumbat pada lubang cap sprayer para sahabat kita di seluruh Indonesia. Boleh kita saring, tapi kalau sistemnya kocor kayak untuk di sawit bioporing, itu nggak perlu kita saring karena kita tidak memakai media cap sprayer atau semprot. Kalau orang jangan dibilang itu apa gitu ya, pokoknya ya tangki untuk nyemprot lah, itu bahasanya. Saya aduk kembali sampai rata, nanti akan saya buat penyaringannya. Ini kita aduk sekitar 15 menit. Jadi kalau Anda ingin membeli pupuk organik ekofarming, usahakan belilah produk-produk ini pada agen-agen resminya atau mitra-mitra resmi dari PT BES Syariah Corporation Indonesia atau PT Bandung Eko Sinergi Teknologi.
Nah, salah satu produknya PT Bandung Eco Sinergi Teknologi itu adalah pupuk organik eco farming. Jadi di bidang pertanian. Ini ada hologramnya, ada barcode-nya. Ini tanda produk ini asli. Ini ada hologramnya. Ini produk asli. Jadi kalau kita senter lebih jelas, di dalamnya itu akan nampak ada logo PT BES yang bermerah, logo merah itu perusahaan PT BES-nya. Jadi dia langsung kalau kita scan dengan menggunakan barcode akan langsung masuk ke sistem PT Bandung Eco Sinergi Teknologi BES Syariah Corporation. Berarti benar ini produk asli. Para petani sahabat Indonesia harus cerdas memilih produk. Jangan sering tergiur dengan harga murah, karena itu akan merugikan para petani itu sendiri. Harga murah di marketplace, harga murah di Shopee, harga murah di toko-toko online yang ada menjual produk. Nah, karena produk ini dijualkan dengan harga 250.000 per 30 gram. Ini khusus kalau bukan non mitra. Makanya kita anjurkan setiap petani yang sudah memakai produk ini tahu manfaatnya. Ayo segera bergabung sebagai mitra resmi di PT Bandung Eco Sinergi Teknologi, distributor dari pupuk organik eco farming itu sendiri. Kenapa kita harus menjadi mitra? Karena banyak keuntungan yang kita dapat. Umpama di belanja awal kita sebelum jadi mitra, kita daftar sebagai mitra, kita belanja paket, itu namanya ada paket yang paling murah, paket hemat 2.100.000, kita akan mendapat 12 box produk pupuk organik eco farming. Kalau 12 box tadi bisa kita gunakan untuk lebih kurang 12 hektar lahan pemupukan. Kompresennya seperti itu. Nanti untuk belanja yang keduanya lagi, kita nggak perlu lagi belanja dengan paket 2.100.000. Kita bisa belanja paket 1.500.000, nanti bisa dapat produk 12, atau belanja paket yang lebih murah lagi namanya repeat order. Belanja untuk keperluan pribadi 350.000. Sahabat petani mitra bisa akan mendapatkan nanti dua produk dari PT Bandung Eco Sinergi Teknologi, dan juga produknya boleh campur. Bisa nanti satu boxnya pupuk, satu boxnya bisa Eco Racing penghemat BBM. Ini paketnya sebagai member cukup bayar 350.000. Nanti juga ada namanya di situ poin, namanya poin terus. Nah, apabila di bulan itu masih berlaku poin terusnya, poin kita sampai di situ ada paketnya, nanti jalan-jalan, dan kita nanti pergi jalan-jalan bersama keluarga dan dibayarkan gratis oleh dari PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Nah, kita boleh milih 20 macam produk dari PT BES itu, boleh kita milih di saat kita belanja. Jadi bukan hanya pupuk aja. Sambil menunggu ini saya aduk, jadi saya kembali memberi informasi produk-produk PT BES itu apa saja sih. Jadi produknya itu ada pertanian. Kalau pertanian itu namanya pupuk organik eco farming. Tapi kalau produknya di kesehatan, ini ada namanya Habatus Sauda Propolis. Ini sangat luar biasa nampaknya untuk meningkatkan imun tubuh kita, dan juga untuk membunuh racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Yang satunya lagi ada lagi yang sangat luar biasa produknya. Ini namanya LVN Collagen. Nah, ini juga termasuk salah satu produk dari PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Ini masuk ke kategori produk suplemen kesehatan. Ini dia LVN Collagen. Ini antioksidan. Biasanya produk-produk kolagen ini sudah umum, hampir semua orang tahu fungsi dari masuk produk LVN Collagen. Juga membantu untuk merangsang regenerasi sel-sel kulit. Jadi kalau ada kulit-kulit kita sudah mati, nanti dia akan lebih cepat berganti dengan regenerasi kulit baru kalau kita rutin konsumsi LVN Collagen. Juga untuk yang mau glowing, nah ini barcode-nya sama tetap.
Jadi produk-produk PT Best itu semuanya ada barcode-nya. Jadi kalau kita dekatkan ke layar handphone kita, dia akan muncul hologram PT Bandung Eco Sinergi Teknologi Best. Jadi sekali lagi saya himbau jangan terkecoh dengan harga, karena produk-produk PT Bandung Eco Sinergi Teknologi itu sendiri itu sudah ada harganya di kisaran 250.000 semua satu box, khusus harga pasar, berarti maksudnya harga non member. Oke. Ada banyak macam produk PT Bandung Eco Sinergi Teknologi Best itu. Dari kategori pertama otomotif yang tadi penghemat BBM, yang kedua ada namanya pertanian ya produknya pupuk organik Eco Farming, ada lagi nama produknya EcoFit, itu khusus peternakan, suplemen dan nutrisi untuk makanan ternak. Sambil saya mengaduk ini ada juga namanya produknya suplemen kesehatan, termasuk tadi yang saya tunjukkan Habatus Soda Propolis, dan juga ada namanya untuk kebugaran juga ada kopi Ecomak Kopi dan Econak Kopi. Oke. Ini tadi sudah saya aduk, sekarang kita pindahkan lagi yang sudah diaduk tadi. Nih biangnya tadi kita masukkan, ya kita masukkan kembali ke ini. Nah kita masukkan kembali yang sudah kita aduk-aduk tadi. Ini sudah menjadi biang dari pupuk organik Eco Farming yang kita fermentasikan dengan menggunakan media air kelapa. Kalau bisa usahakan air kelapanya air kelapa yang baru habis kita buka. Jadi biasanya kalau air kelapa yang ada di tempat perasan kami itu kadang-kadang tertampung lebih lama di luar, nanti dikhawatirkan terkontaminasi dengan bakteri, apalagi kalau usaha parukan kelapanya di pinggir jalan. Ini masih ada seperti ini ya. Nah ini kita masukkan kembali, kita adukkan kembali, nah, kemudian kita saring. Kalau saya nggak pakai sistem penyaringan karena saya nggak menggunakan cap semprot, jadi saya sistem kocor. Nah ini masih ada sisa-sisa. Ampas-ampasnya ini luar biasa. Ini zat-zat protein-proteinnya, nutrisinya sudah ada di sini. Jadi kalau kita menggunakan pupuk organik Eco Farming secara rutin pada tanaman kita lebih hemat biaya 75%. Kita tidak perlu lagi harus pakai pupuk buah, pupuk akar, pupuk batang, dan pupuk pelepah kalau untuk sawit. Jadi kita sudah cukup menggunakan satu pupuk aja. Nah, jadi biaya jadi lebih hemat. Tapi kalau untuk tanaman yang baru mulai ditanam, belum pernah pakai Eco Farming, memang di awalnya kita tidak dianjurkan langsung pakai Eco Farming. Kita harus tetap memberikan urea untuk tanaman itu sendiri. Setelah ureanya, baru kita lakukan pemupukan keduanya dengan menggunakan pupuk organik Eco Farming. Nih, saya akan aduk kembali. Jadi kalau sudah menjadi biang kayak gini, kita boleh, kalau untuk tanaman cabai, tanaman kentang, tanaman lunak, palawija, itu boleh kita langsung gunakan, aplikasikan untuk melakukan pemupukan. Tapi kalau untuk tanaman keras seperti sawit, seperti durian, tanaman tahunan, semualah tanaman tahunan itu yang batang-batangnya keras itu boleh kita fermentasikan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan pun tidak masalah. Jadi kita memakainya sesuai dengan takaran yang kita butuhkan. Nah ini tub ini, wadahnya dari pupuk itu sendiri, di sini sudah ada takarannya 10 cc, 20 cc, 30 cc, 40 cc, dan 50 cc. Siapa di belakang barusan lewat? Oh, ibu leader kita ya. Nah, ini saya review juga gimana cara ini sudah jadi biang, kita mau melakukan pemupukan untuk ke tanaman palawija, tanaman lunak. Jadi ini tubnya, satu tub ini kita ambil biangnya tadi, biangnya kita ambil.
yang kita ambil. Kalau untuk pemupukan pada lahan, kita harus kasih 30, 50, 40 sampai 50 cc kalau untuk pemupukan pada tanah media tanam. Nah, seperti ini 30 sampai 40 cc. Kalau di kelapa sawit itu harus 50 cc. Sini ada 50 cc di wadahnya, ini ada tulisannya 10 mili, 20 mili, 30 mili, 40 mili sampai 50 mili. Nah, kalau untuk tanaman sawit yang umur 5 tahun ke atas sampai 10 tahun, ini harus kita kasih 2 tub full 50 mili biang. Kemudian kita campurkan dengan air. Kalau kita menggunakan semprot itu kita isikan air 15 sampai 17 liter air atau 20 liter air. Tapi kalau untuk tanaman palawija kita cukup 30 cc. 30 cc kita campur dengan 14 dan 15 liter air. Kemudian baru kita pakai gunakan untuk memupuk pada tanaman itu sendiri. Oke, saya rasa sudah cukup paham. Ikuti terus channel YouTube saya. Kalau merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik lonceng, tombol like and subscribe. Ya, kemudian share, bagikan ke seluruh sahabat mitra tani seluruh Indonesia. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Kenapa saya review ulang cara membuat biang tadi? Karena di lapangan masih banyak yang tanya, Mas, gimana cara membuat biang dari pupuk organik eco-farming itu sendiri. Oke, saya rasa video saya yang kali ini sudah cukup bisa dijelaskan dan sudah cukup dipahami. Andaikan ada pertanyaan-pertanyaan, boleh tulis di kolom-kolom komentar di channel YouTube saya. Terima kasih, sampai jumpa bersama channel YouTube saya yang berikutnya. Salam petani sehat, petani cerdas, petani makmur bersama pupuk organik eco-farming. Lahan subur, petani makmur. Sinergi PTBS, Go Berkah, No Riba, Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.